Nah ini share screen. Nah, denah. Nah, di denah ini nanti ada dua ya, ada dua posisi untuk satu standar untuk jarak tempat wudhu. Dia sama Irfan sudah tahu kan ya berapa jaraknya. Nah, kemudian ini seperti ini, di sini ada tempat duduk. Ini difungsikan untuk kebutuhan orang tua. Ya, jadi orang tua yang masih bisa masuk atau melakukan wudhu di masjid, tidak di rumah, ini diposisikan di sini. Ya, jadi disediakan kursi dari beton. Nah, sementara untuk semua kalangan, baik itu muda atau orang tua, ini nanti akan ada beberapa titik. Ya, nah ini ada beberapa titik yang akan diterapkan di sini. Ya, akan diterapkan di sini sehingga nanti menjadi fasilitas pendukung dari masjid ini, ya, area wudhunya. Wah, sudah habis deh waktunya. Oke, kalau mati nanti kita masuk lagi ya. Oke, nah kemudian di sini juga sama tadi seperti yang saya katakan. Di sini akan ada tempat-tempat duduk ya, tempat-tempat duduk yang bisa digunakan untuk kegiatan remaja masjid ya. Digunakan untuk remaja masjid. Kalau misalnya kita lihat di sini, di area ini itu akan ada beberapa titik nanti. Di sini gitu ya, bahkan di area miring ini termasuk juga ini. Ya. Begitu. Nah, ini ada perbedaan ketinggian dari bagian sisi kanan kalau dari depan ke arah sisi kiri. Jadi ada permainan ketinggian ya. Jadi ada kontur. Nah, saat ini belum diukur secara pasti karena dari panitia diminta konsepnya dulu saja Kang Ruli untuk kami memahami dulu rencana dari Kang Ruli, usulan dari Kang Ruli seperti apa. Ya, jadi nanti akan ada beberapa titik. Oke, nah nanti untuk bagian yang di bagian interior masjid, nggak usah dulu bagian keluar ya, siapa nanti yang mengerjakan. Kita fokus ke bagian dalam dulu, ya, karena kalau misalnya bagian dalam sudah diketahui, posisi jendela ya yang menggunakan tadi CNC atau laser cutting di atas dan di bawah kalau sudah tepat, itu kita bisa lanjut ke bagian depan, ya, bagian luar. Nah, ini memang lebih banyak pekerjaannya. Kemudian di sini untuk mezanin, nah, di sini masih ada 4 meter. Nah, kita berhitung, ini saya masih menarik garis biasa saja ya, menarik bidang seperti itu. Dengan 4 meter ini saya berharap tidak ada sisa baik di bagian depan atau di bagian belakang yang kosong, karena masih ada sisa memang ketika dipakai untuk sholat berjamaah ya. Karena kan kalau dalam ajaran Islam, bagian yang kosong itu sangat mubazir dan sangat disukai oleh setan ya. Nah, ini sangat tidak disarankan untuk membuat seperti itu. Irfan sama Dede sudah tahu ya perhitungan untuk kebutuhan space sholat per orangnya ya. Oke, dan nanti tinggal diukur lagi di sini. Kalau misalnya memang harus lebih panjang, tapi jangan terlalu panjang ke depan supaya pandangan ketika orang di mezanin ini bisa melihat ke arah depan. Ya, jadi tadi jendela, pintu ada di bagian dalam dulu yang yang difokuskan. Dan di sini otomatis akan ada nah di sini otomatis akan ada balok ya. Balok yang ukurannya tidak harus tepat dulu, karena sekali lagi ini harus dihitung. Katakanlah misalnya ini 0,50. Nah, ini nanti untuk railingnya posisinya berada di luar. Ya, posisinya berada di luar bagian lantai ini. Jadi memang ketika orang sholat di bagian depan railing, ini tidak kepala tuh membentur ya ke bagian railing. Jadi bisa jadi posisinya ini nanti akan seperti ini. Ya, ada jarak yang nanti harus
dibantu dihitungkan ya 5 sentian ke arah depan, karena jangan lebih besar. Kalau lebih besar nanti ada anak-anak molos di situ, bahaya ya. Nah, akan seperti ini ya, jadi ada bagian yang celah. Nah, di sini pun sama, nantinya akan menggunakan CNC yang berbeda nanti modelnya ya, antara bagian railing ini kemudian dengan bagian jendela ya, termasuk juga yang di selasar yang lain. Nah, itu yang dikerjakan, termasuk nanti di sini akan ada mihrab ya. Saya berkeinginan nanti mihrabnya ini, area kosong untuk mihrab ini sekitar 1,5 ya, 0,75. Oke, di sini juga sama 1,5. Nah, nanti di sini ini majunya tidak terlalu besar ke arah belakang ya, maksudnya bukan majunya, mundurnya tidak terlalu jauh. Jadi hanya setebal tembok ya, jadi setebal tembok. Nanti di sini ada kaca tinggi sampai ke bawah ya, tangga dari atas ke bawah. Di sini masif, tidak ada kaca jendela. Dan di sini sampai saat ini saya masih berpikir menggunakan bata expose ya, karena nanti untuk aksesoris ini lebih diperbanyak di bagian lampu serta railing ini. Tidak terlalu mewah, tapi ketika di bagian mihrab, orang fokus kepada sholatnya ya, jadi tidak tertarik untuk lihat kiri kanan gitu ya, kalau terlalu cantik di bagian depannya. Nah, di sini pun meja mimbarnya bukan meja mimbar yang besar seperti kebanyakan, tapi menggunakan meja kecil seperti kalau di kenegaraan meja presiden ya, untuk menyampaikan press kompres. Nah, kayak gitu. Seperti itu modelnya. Nanti silakan dicari apakah ada di apa itu namanya? Warehouse. Di warehouse ya, yang seperti itu ambil aja nanti ya, karena sekali lagi itu untuk kebutuhan gambar saja, konsep saja. Oke, dan di sini nanti tambahkan ada selasar untuk masuk ke sini serta dari sini ya. Nah, jadi nanti silakan berbagi untuk bagian interior masjid ya, seperti yang tadi saya jelaskan, kemudian tempat wudhu laki-laki dan perempuannya serta selasar. Nah, nanti selasarnya karena saya juga mau membuat titik-titik yang di luar tadi ya, tempat wudhu, kemudian juga tempat duduk-duduk. Nah, nanti saya bisa kirimkan ke siapa yang mengerjakan bagian selasar ini untuk kemudian ditempatkan ya di sini. Ya, supaya nanti ketika ini masuk semuanya, kita bisa lihat lagi, kita cek lagi gitu. Ya, bisa dipahami nggak? Nanti ke depannya kita masuk lagi ke, kalau yang bagian luar sudah selesai, yang bagian masjid masuk ke bagian eksteriornya, yang selasar mungkin atau yang bagian kamar mandi bisa masuk ke kantor ya, yang selasar mungkin bisa masuk ke bagian ini ya, atau mungkin ya saat tadi saya hanya menambahkan langsung tanpa dari Anji atau Pan dan Dede ya, jadi saya langsung masukkan ke sini. Jadi nanti saya menerima data-data untuk dicek apakah ini bisa digeser atau sudah benar gitu ya, sudah bisa diterapkan. Mungkin begitu ya, bisa dipahami semuanya. Kalau ada yang belum paham, silahkan sampaikan. Ya, gambar 3D-nya ini sudah keluar lagi kan ya, yang dilihatkan di sini. Oke. Nah, ini bagian ruang wudhu tidak usah semuanya ya. Nanti tidak usah semuanya. Cukup kalau misalnya dari event, nanti yang dimunculkan hanya ruang ini aja. Ya, satu ruangan ini. Jadi nanti kalau saya buat animasi, hanya area sini aja. Ya, hanya area sini aja. Tidak perlu disambung dengan yang lain, karena nanti kalau animasinya plus dengan yang lain-lain ini akan berat. Ya, termasuk juga ruang sholat,
ruang sholat laki-laki dan perempuan, mezanin. Nah, itu animasinya terpisah. Jadi artinya memang hanya satu bagian ruangan saja. Ya, bisa dipahami ya. Nah, nanti yang bagian luar keseluruhan baru kita gabungkan, tetapi tanpa ruang bagian dalam. Jadi kita nanti tutup-tutupi supaya tidak terlihat bagian dalamnya animasinya. Oke, bisa dipahami ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bisa Pak. Ya, oke, silakan ya. Cukup? Nanti WA lagi aja kalau perlu Zoom dari masing-masing. Iya Pak. Ini ya, masing-masing orang. Ya, silakan. Sekali lagi mau beli kentang silakan ya. Nikmatin aja di situ ya. Mohon maaf saya sekali lagi tidak bisa datang ke sana. Oke, terima kasih banyak. Silakan. Nanti kalau minta Zoom sampaikan lagi aja. Oke. Yuk, mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum.